Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andi Elis, dosen Prodi Kebidanan Program Sarjana Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Asuhan Kebidanan Kehamilan dengan bobot 5 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi Prodi Kebidanan dengan tujuan kompetensi yang berfokus pada pengetahuan, konsep, prinsip, dan asuhan pada ibu hamil yang dapat menambah keterampilan bagi mahasiswa bidan dalam pengaplikasiannya di lahan praktik nantinya. Kemampuan akhir yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan ini yaitu yang pertama, mereka mampu menjelaskan tentang konsep dasar asuhan pada kehamilan. Yang kedua, mampu menjelaskan adaptasi fisiologis yang terjadi pada masa kehamilan. Yang ketiga, mampu menunjukkan anatomi reproduksi. Yang keempat, mampu menjelaskan perubahan anatomis dan fisiologis pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Yang kelima, mampu menjelaskan kebutuhan dasar ibu hamil sesuai perkembangannya. Yang keenam, mampu menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Yang ketujuh, mampu menjelaskan gangguan ringan yang terjadi pada masa kehamilan. Yang kedelapan, mampu menjelaskan tentang deteksi dini komplikasi dan penyulit yang terjadi pada masa kehamilan serta penanganannya secara awal, termasuk kolaborasi rujukan ke fasilitas pelayanan yang tepat. Dan yang kesembilan, mampu melakukan pendokumentasian asuhan kehamilan dengan benar. Untuk materi pembelajaran, tentunya kami mengawali dengan kontrak dan pengantar perkuliahan. Adapun bahan kajian intinya yaitu yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Yang kedua, kebutuhan dasar ibu hamil. Yang ketiga, evidence base dalam asuhan kehamilan. Yang keempat, prosedur keterampilan kebidanan dasar pada asuhan kehamilan. Yang keenam, penanganan tanda bahaya pada masa kehamilan. Yang ketujuh, manajemen asuhan kehamilan. Dan yang kedelapan, deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan. Untuk sistem pembelajaran atau mode perkuliahan ini yaitu mode offline dan mode online. Metode pembelajaran yang kami gunakan interactive lecturing dengan pendekatan student learning center, metode cooperative learning, focus discussion melalui Zoom maupun platform lainnya. Dalam praktiknya, metode yang digunakan yaitu role play, demonstrasi, dan studi kasus. Interaksi dosen dan mahasiswa menjadi poin utama dalam proses perkuliahan ini sesuai dengan semangat kurikulum MBKM di mana pendekatan output based education menurut peran aktif mahasiswa. Hal ini dapat diimplementasikan dalam aktivitas diskusi dan presentasi. Untuk sistem penilaian dapat dilakukan dengan menilai komponen utama yaitu yang pertama, penugasan untuk mahasiswa sebanyak 30%, kompetensi uji tengah semester sebanyak 30% dengan mode quiz, kompetensi uji akhir semester 30% dengan metode studi kasus, kehadiran dan soft skill mahasiswa sebanyak 10%. Demikian apa yang dapat saya paparkan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu. Setelah ini saya akan tampilkan contoh pelaksanaan kegiatan mengajar di kelas sinkronus via Zoom. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya adik-adik mahasiswa hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan kedua kita untuk mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Ya, sebelum mulai
saya beri semangat, harus tetap semangat ya dalam perkuliahan ini. Semangat, semangat hari ini ya. Semangat, Bu. Alhamdulillah, harus semangat supaya apa yang kita pelajaran ini mudah kita cerna dan mudah kita ditransferkan semua ilmu-ilmu yang terkait dengan kebidanan ya. Oke. Selanjutnya saya lihat dulu peserta di dalam Zoom ini masih ada yang belum bergabung ya. Oke, enggak apa-apa. Kemudian izin saya akan share screen dulu untuk materi kita hari ini. Sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Bu. Saya slideshow dulu. Oke. Jadi untuk pembelajaran kita pada pertemuan kedua ini yaitu membahas tentang konsep dasar pada kehamilan. Jadi minggu lalu waktu di pertemuan pertama ini sudah dijelaskan di bagian dalam RPS ya, mulai dari pertemuan pertama sampai terakhir termasuk dari UTS maupun UAS-nya. Ini salah satu dari materi dalam mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan, yaitu konsep dasar pada kehamilan. Nah, adapun subpokok bahasan dalam perkuliahan kita pada hari ini, yaitu setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu menjelaskan definisi asuhan kehamilan. Ya, yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tujuan asuhan kehamilan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami lingkup asuhan kehamilan. Dan yang terakhir, saya mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip asuhan kebidanan. Ya, jadi itu yang akan kita bahas di dalam pertemuan hari ini ya, dalam pertemuan kedua kita. Ada 4 yang harus kita pahami setelah mengikuti perkuliahan ini nantinya. Oke. Sebelum saya masuk ke materinya, saya mau bertanya sedikit karena ini kita akan bahas tentang kehamilan ya. Jadi saya mau tanya dulu pada adik-adik mahasiswa. Ada yang tahu enggak apa sih itu kehamilan? Ada yang bisa jawab? Silakan. Silakan Nur Fadila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kehamilan itu adalah kondisi di mana seorang wanita memiliki janin yang sedang tumbuh di dalam tubuhnya, yang pada dasarnya biasa terjadi di dalam rahim. Nah, masa kehamilan ini itu dimulai biasa dari konsepsi sampai lahirnya janin. Nah, lamanya kehamilan itu biasa normalnya sampai 200 hari atau 40 minggu atau 9 bulan, 7 hari dihitung dari hari pertama haid terakhir atau biasa disingkat dengan HPHT dan tidak lebih dari 300 hari atau biasa 43 minggu. Nah, kehamilan ini juga biasa diartikan sebagai suatu proses reproduksi yang perlu perawatan khusus. Nah, perawatan khususnya ini agar dapat berlangsung dengan baik karena kehamilan mengandung kehidupan ibu maupun janinnya. Sekian. Oke, bagus. Betul ya, sangat lengkap penjelasannya. Jadi ini sebelum materi ini sudah baca-baca duluan ya. Jadi itu bagus sehingga kita apa yang sudah dibaca-baca sebelumnya itu akan lebih connect nanti ketika lebih dijelaskan di dalam pertemuan ini ya. Jadi kita masuk kehamilan. Jadi kehamilan itu sendiri tentu saja masa hamil ya, adalah masa dimulainya dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lama hamil normalnya adalah 280 hari ya, bukan 200 hari. Sudah betul kurang dari 300 hari, tetapi tepatnya 280 hari yang biasanya atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari. Dihitung dari HPHT-nya ya. Jadi nanti kita akan belajar juga menghitung HPHT-nya ibu. Hari pertama haid, terakhir. Jadi itu nanti akan kita pelajari juga.
Nah, kehamilan sendiri itu didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum, kemudian dilanjutkan dengan nidasi atau namanya implantasi nantinya, sehingga nanti tumbuhlah menjadi janin ya. Jadi itu kurang lebih penjelasannya, sama tadi dengan temannya yang di awal sudah disampaikan. Ya, jadi bisa dipahami ya apa itu hamil, apa itu kehamilan. Bisa paham ya? Iya, Bu. Ya, oke, kita lanjut. Nah, kehamilan sendiri itu merupakan suatu proses yang alamiah dan fisiologis. Kenapa dikatakan dia alamiah dan fisiologis? Nah, di sini kenapa dikatakan prosesnya alamiah dan fisiologis? Karena setiap wanita itu yang memiliki organ reproduksi sehat yang telah mengalami namanya menstruasi dan hubungan seksual dengan seorang pria yang memiliki organ reproduksi yang sehat, sangat besar kemungkinan akan mengalami namanya kehamilan. Jadi kita bisa pada saat nanti kita melakukan asuhan itu tidak boleh nanti kita manggil ibu hamil kita, itu pasien saya. Nah, konotasinya pasien itu adalah orang sakit, tapi kalau ibu hamil bukan orang sakit. Ingat ya, jadi kita sebutnya biasanya klien kita. Jadi mereka itu bukan orang sakit karena memang itu suatu proses alamiah dan fisiologis bagi seorang perempuan dewasa tentunya ya. Oke, kita lanjut. Nah, kehamilan dibagi dalam 3 trimester. Nah, ini mungkin rata-rata sudah tahu ya, kehamilan itu dibagi dalam 3 trimester. Trimester pertama dimulai dari konsepsi sampai 3 bulan. Atau kita di dalam perhitungan kebidanan itu biasanya kita lebih banyak pakai minggu ya. Itu 0 sampai 13 minggu. Kemudian ada trimester kedua, itu dari bulan keempat sampai dengan 6 bulan. Atau biasa dalam minggu hitungannya itu 14 sampai 27 minggu. Kemudian trimester ketiga dari bulan ke-7 sampai bulan ke-9. Itu minggu ke-28 sampai minggu ke-40. Nah, itu ada 3 trimester dalam kebidanan yang harus kita pahami karena ini nanti akan kita gunakan di dalam kita melakukan asuhan kebidanan kehamilan ya. Jadi kita harus paham. Kalau ini kita tidak pahami, baru kita masuk dalam praktiknya, itu juga akan nanti tidak bisa kita laksanakan asuhan itu secara baik ya, karena kita tidak paham dari trimester-trimester itu. Karena akan berhubungan nanti dengan hasil pemeriksaan kita melalui praktek yang akan kita lakukan nantinya. Ya, bisa dipahami sampai sini? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Lanjut ya. Nah, kita masuk ke asuhan kehamilan. Apa sih itu pengertian asuhan kehamilan? Ini sudah masuk asuhan. Berarti kita memberikan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu selama hamil yang sesuai dengan pedoman pelayanan antenatal care. Jadi nanti kalau kita akan melakukan asuhan kehamilan, berarti akan berhubungan dengan pelayanan antenatal care-nya. Oke ya, ini pelayanan antenatal care itu merupakan pemeriksaan kehamilan yang dilakukan untuk memeriksa keadaan ibu dan janin secara berkala yang diikuti dengan upaya koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan. Nah, penyimpangan yang ditemukan ini yang penting. Biasanya kalau karena menganggap bahwa tidak apa-apa, ibu hamilnya merasa bahwa kehamilan saya baik-baik saja. Tetapi kalau kita tidak pernah ke tenaga kesehatan untuk melakukan pemeriksaan, itu juga salah. Jadi disinilah andil kita sebagai tenaga kesehatan nantinya untuk memberikan penyuluhan dan konseling kepada ibu terkait pentingnya yang namanya melakukan pemeriksaan antenatal care, sehingga adapun penyimpangan yang terjadi pada masa kehamilannya itu bisa dideteksi secara dini, sehingga kejadian-kejadian yang patologis itu tidak bisa diminimalisir nantinya ya, sehingga kehamilan itu akan berjalan secara fisiologis. Nah, pemeriksaan antenatal care juga adalah pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil hingga mampu menghadapi namanya persalinan, masa nifas, persiapan pemberian ASI, dan kembalinya kesehatan reproduksinya secara wajar atau seperti semula ya. Oke, itu kurang lebih penjelasan dari pemeriksaan antenatal care pada
ibu hamil. Oke, kita masuk ke dalam filosofi asuhan kehamilan. Jadi tadi sudah paham ya apa sih pentingnya seorang ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan antenatal care, karena di situ juga nanti akan ibunya tahu bagaimana untuk merawat kehamilannya sehingga tumbuh kembang janinnya juga bisa dikontrol nantinya, sehingga ibu dan janin bisa sehat dan bersalin secara fisiologis nanti ibunya. Oke, kita masuk ke filosofi asuhan kehamilan. Apa sih itu filosofi? Filosofi adalah nilai atau keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang untuk berperilaku sehingga mempengaruhi pola kehidupannya. Sehingga jadi di dalam asuhan itu juga ada filosofinya, sama dengan mungkin yang lain-lain ya, ada filosofinya. Jadi sama juga kalau di kebidanan ada namanya filosofi asuhan kehamilan. Nah, filosofi asuhan kehamilan ini menggambarkan suatu keyakinan yang dianut oleh bidan tentunya dan dijadikan sebagai panduan yang diyakini dalam memberikan asuhan. Jadi dia apa yang sudah kita pelajari yang mulai kita sekolah dari awal sampai melanjutkan terus dan seterusnya, itulah yang akan kita aplikasikan nanti dalam memberikan asuhan di lahan ataupun nanti praktiknya. Kemudian pada prinsipnya, filosofi asuhan kehamilan itu merujuk pada filosofi bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan antara lain dengan menyatakan bahwa nih ya, satu, kehamilan dan persalinan merupakan proses yang alamiah atau normal. Yang tadi ya, mungkin di depan di awal tadi sudah dijelaskan bahwa kehamilan itu sifatnya fisiologis dan alamiah dan bukan proses patologi. Jadi ranahnya bidan itu sebenarnya itu hanya sebatas di fisiologis. Ketika sudah terjadi namanya patologi, itu kita akan namanya melakukan kolaborasi dengan nakes lainnya. Tetapi kondisi normal dapat menjadi patologi atau normal ya. Maksudnya ini bukan patologi, tetapi dalam kehamilan, berjalannya kehamilan sampai nanti persalinan, itu kondisinya bisa saja menjadi patologis ya atau abnormal. Sehingga menyadari hal tersebut dalam melakukan satu asuhan tidak perlu melakukan intervensi yang tidak perlu kecuali ada indikasi. Itulah pentingnya melakukan namanya pemeriksaan antenatal. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, mengupayakan kesejahteraan perempuan dan bayi baru lahir. Melalui apa yang akan kita lakukan, upaya-upayanya itu melalui preventif dan promotif tentunya. Misalkan kita lakukan promotif seperti penyuluhan atau konseling pada ibu hamil. Kemudian usaha preventif apa yang kita lakukan? Nah, dalam melakukan asuhan antenatal care, itu bisa kita lakukan usaha preventif dengan memberikan imunisasi TT pada ibu hamil pada awal kehamilannya ya. Itu salah satu untuk mencegah namanya infeksi pada ibu hamil ataupun bayinya nantinya. Kemudian apalagi yang kita lakukan seperti memberikan tablet tambah darah, itu juga salah satu upaya preventif yang bisa kita lakukan. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut yang keempat. Perempuan mempunyai hak ya, mempunyai hak memilih memutuskan kesehatan siapa dan di mana pelayanan kesehatan yang akan ibu hamilnya tempati untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian yang kelima, fokus asuhan kebidanan adalah memberikan upaya preventif dan promotif sama yang tadi ya penjelasannya. Kemudian mendukung dan menghargai proses fisiologis ya yang terjadi pada ibu. Jadi intervensi dan penggunaan teknologi itu bisa digunakan jika ada indikasi, jika ada patologis, dan itu pun dilakukan namanya kolaborasi nantinya. Kemudian yang ketujuh, membangun kemitraan dengan profesi lain untuk memberdayakan perempuan, misalkan kader dan sebagainya ya pada saat posyandu itu juga akan kita lakukan namanya kemitraan dengan profesi lainnya. Nah, lingkup asuhan kehamilan pasti lingkup asuhan kehamilan di sini. Yang pertama itu menggunakan data riwayat kesehatan, itu yang pertama ya. Jadi dalam melakukan asuhan kehamilan dalam pemeriksaan antenatal care itu harus kita tahu daftar riwayat kesehatannya ibu. Nah, yang kedua melakukan pemeriksaan fisik. Nah, melakukan pemeriksaan fisik di sini seperti apa? Pada saat pelayanan antenatal care itu kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu. Seperti apa ya, kita akan melakukan pemeriksaan mulai dari
ujung kepala sampai ujung kaki, ya biasa kita sebut dengan pemeriksaan head to toe pada ibu hamil. Kemudian menghitung usia kehamilan. Nah, ini tadi di awal saya katakan bahwa kita akan belajar juga nantinya bagaimana menghitung usia kehamilan dengan menghitung HPHT-nya ibu, ya. Itu nanti ada pembahasannya di pertemuan selanjutnya. Kemudian kita akan mengkaji status nutrisinya ibu, baik itu sebelum dan dalam kehamilannya. Itu wajib sekali untuk melihat bagaimana apakah ibunya gizinya bagus sebelum hamil atau bagaimana. Itu dengan kita mungkin melakukan pemeriksaan lila, lingkar lengan atas pada ibu hamil. Kemudian mengkaji kenaikan berat badan, ini juga penting. Kenaikan berat badan ibu, jangan sampai kenaikannya berlebih ataukah malah kurang. Itu yang penting juga kita lakukan pemeriksaannya. Yang terakhir ada memberikan penyuluhan pada ibu atau konseling pada ibu terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan kehamilannya. Kemudian penata laksanaan pada anemia ringan, hipermesis, abortus iminen, dan preeklamsi ringan. Ini juga yang sering terjadi pada trimester kedua pada ibu hamil. Trimester pertama itu paling sering terjadi namanya hipermesis. Kemudian mungkin pada trimester kedua atau pertama itu akan ada anemia ringan, ataupun bisa saja karena pola makan ataupun pola hidup seorang ibu hamil itu tidak sesuai, ya, sehingga biasanya terjadi namanya preeklamsi. Nah, itu semua yang akan kita tahu bagaimana penata laksanaannya sebelum nanti dia dirujuk, ya, seperti itu. Jadi kita pada penanganan awal itu harus kita ketahui. Kemudian yang terakhir itu memberikan imunisasi. Nah, imunisasi apa itu tadi, ya? TT, tetanus toksoid. Itu yang wajib kita berikan pada ibu pada awal kehamilannya. Gunanya untuk supaya ibunya terhindar dari infeksi dan bayinya juga. Nah, oke, itu ya beberapa lingkup asuhan kehamilan. Ada yang mau ditanyakan dalam lingkup asuhan kehamilan ini? Silakan. Atau sudah dipahami dari penjelasan saya tadi? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Apa ini? Nur Fadila. Silakan Nur Fadila. Biasanya, Bu, normalnya diberikan suntik TT kepada ibu itu berapa kali, Bu? Ya, oke. Pada ibu hamil di awal, ya, kalau hamil pertama itu 2 kali, ya. Pada kunjungan awalnya, kemudian 4 minggu berikutnya itu akan diberikan lagi. Kemudian kurang dari 2 tahun untuk kehamilannya itu akan diberikan booster. Yang sebenarnya itu ada 4 kali, ya. Diberikan nanti booster. Itu dilihat dari hamil pertama, kemudian dengan hamil keduanya. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada lagi? Cukup? Boleh lanjut? Sudah bisa dipahami, ya? Prinsip pokok asuhan kehamilan di sini, ya. Satu, itu kehamilan dan kelahiran adalah proses yang alami dan sehat. Mungkin sama tadi, ya, di awal sudah dijelaskan. Selalu diingatkan bahwa kehamilan itu merupakan proses alamiah dan fisiologis. Jangan sampai nanti pada proses kehamilannya itu terjadinya patologis. Maka itulah pentingnya kita melakukan asuhan kehamilan dengan melakukan pemeriksaan antenatal care pada ibu hamil. Yang kedua, pemberdayaan wanita dan keluarga dalam melaksanakan asuhan. Jadi penting di sini dukungan keluarga dalam masa kehamilan ibu. Jangan sampai itu menjadi bebannya ibu juga bahwa dia tidak ada keluarga, ya. Keluarga di situ sehingga ibunya stres dan sebagainya. Inilah kita di sini berikan konseling pada ibu untuk mengetahui bagaimana kehamilannya dengan hubungannya dengan keluarganya. Itu juga harus kita tahu semua. Bukan berarti bidannya kepo, ya, tetapi ini demi untuk kelancaran persalinannya sehingga nanti bisa fisiologis. Oke, kita lanjut. Adanya otonomi klien dalam pengambilan keputusan, ya. Otonomi klien dalam pengambilan keputusan ini
ibu dan keluarga memerlukan informasi sehingga mereka dapat membuat sebuah keputusan, bidan harus memberikan informasi yang akurat tentang risiko dan manfaat semua prosedur, obat-obatan maupun tes yang dilakukan nanti ya. Dan harus ada namanya informed consent, informed choice dan informed consent untuk ibu hamil. Kemudian bidan harus membantu ibu dalam membuat suatu pilihan tentang apa yang terbaik untuk dirinya dan bayinya berdasarkan nilai kepercayaannya, termasuk kepercayaan ibu hamil dan budaya setempat. Itu yang harus juga diperhatikan, budaya dan agama dari klien kita atau ibu hamil kita. Kemudian yang keempat, tidak membahayakan. Maksudnya di sini intervensi kita tidak lakukan kecuali ada indikasi tertentu ya. Bidan yang terampil harus tahu kapan harus melakukan asuhan ataupun indikasi tertentu, itu harus kita tahu kapan kita harus melakukan satu tindakan. Asuhan selama kehamilan, kelahiran, pasca persalinan seperti halnya juga penanganan komplikasi harus berdasarkan evidence base ya. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab. Asuhan kehamilan yang diberikan harus berdasarkan ilmu analisa pertimbangan yang matang. Pelayanan yang diberikan harus berdasarkan kebutuhan ibu dan janin, bukan kebutuhan bidan. Ya, jadi harus memperhatikan bahwa kalau bidannya mau diikuti, bukan ya. Ini kita melihat pasien kita. Namanya juga kita memberikan pelayanan asuhan sayang ibu. Itu harus juga ada di dalam pelayanan asuhan kehamilan. Ingat, asuhan sayang ibu. Jadi jangan membuat intervensi-intervensi yang bisa membahayakan kehamilan ibu tanpa adanya indikasi-indikasi yang bisa membahayakan kesehatan maupun janinnya ibu. Oke, sampai sini bisa dipahami adik-adik mahasiswa? Bisa, Bu. Nah, oke, alhamdulillah ya. Mungkin sampai sini untuk pembahasan kita hari ini. Sebelum kita akhiri kuliahan ya, saya mau ada yang menyimpulkan untuk materi kita hari ini. Ada yang bisa? Ada yang bisa menyimpulkan untuk materi kita hari ini? Jadi intinya di sini adalah satu kehamilan itu adalah sesuatu yang fisiologis dan alamiah. Jadi jangan membuatnya menjadi patologis. Untuk tidak membuatnya menjadi patologis, apa yang kita lakukan? Lakukanlah namanya asuhan kehamilan dengan melakukan pemeriksaan antenatal care secara rutin. Nah, pemeriksaannya itu berapa kali? Ada 4 kali ya, sesuai dengan WHO. Nah, itu yang harus kita pantau. Sehingga nanti bumil kita akan dalam persalinannya itu terhindar dari namanya bahaya-bahaya yang bisa membahayakan ibunya dan janinnya, sehingga bisa nanti bersalin secara sehat bayi dan ibunya. Oke ya, itu mungkin untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa semua. Nah, untuk pertemuan kita selanjutnya nanti minggu depan tolong dibaca-baca sesuai dengan RPS yang sudah saya bagikan juga ya untuk pembelajaran kita selanjutnya untuk minggu depan. Nah, sebelum mengakhiri juga saya ada tugas untuk adik-adik mahasiswa. Silahkan mereview artikel jurnal terkait dengan asuhan kebidanan ini. Seperti biasa, silahkan kirim tugasnya melalui email ya yang sudah saya berikan sebelumnya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan dan kesimpulan sudah tadi ya, dan sudah bisa dipahami. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian, bekalnya nanti ketika praktek maupun nanti sudah bekerja di pelayanan kesehatan ya, maupun nanti ini bisa disinkronkan dengan praktek yang akan kita lakukan di laboratorium dengan Pantom, maupun nanti praktek di rumah sakit maupun di puskesmas ataupun di BPM. Oke, kalau tugasnya sudah dipahami ya untuk mereview artikel. Ada Paham, Bu. pertanyaan untuk tugasnya? Paham? Paham ya? Paham, Bu. Paham. Oke, terima kasih untuk hari ini adik-adik mahasiswa. Saya akhiri saja perkuliahan hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.